mengutamakan dialog. Tadi lanjutannya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafin, doain, mintakan ampun pada Allah dan bermusyawarahlah. Itu kalau teks terjemahannya. Kalau kita bawa dalam ilmu komunikasi, utamakan dialog. Dialog itu bukan one side tapi two side. Bukan satu pihak tapi dua pihak. Ngobrol, sampaikan keluhannya. Jangan orang mau nyemak, stop, gak boleh ngomong gitu. Enggak, itu bukan komunikasi yang diajarkan Islam. Lihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW tercatat dalam sejarah politik dunia bahwa di zaman Rasulullah lah adalah prasasti MOU, perjanjian termodern pertama dalam sejarah, disebut Piagam Madinah. Difotokopi oleh para pendiri bangsa kita menjadi Pancasila. Ini implementasi, modifikasi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyatukan orang-orang Arab ketika itu. Jadi buka pintu dialog. Jangan sampai kita mengatakan rumahku tertutup untukmu selamanya. Nggak boleh. Pak, kamu ngomong? Nggak boleh. Bu Haji, nggak usah. Nggak boleh. Kemarin ini, udah nggak usah bahas-bahas, sana pergi. Nggak boleh. Kalau kita ingin dicintai Allah dan Rasulnya, nggak boleh itu semua. Kenapa? Kita harus buka pintu dialog. Masya Allah. Dan itulah buktinya Piagam Madinah. Sampai suatu ketika, Bapak Ibu, ada orang Yahudi dalam Al-Quran, salah satu asbabun nuzul dalam satu surat dalam Al-Quran, ada orang Yahudi berzina, dihitemin mukanya, kemudian digandeng oleh dua orang tokoh Yahudi kanan kiri datang ke Rasulullah. Kan Rasulullah pemimpin, qadhi lah ketika itu, ya pemimpin sekaligus tempat untuk mengambil hukum dan sebagainya. Apa katanya? Muhammad, kamu pemimpin kami, nih ada salah satu warga kami orang Yahudi yang berzina, ini kami sudah hukum, kami laporan. Rasulullah nggak langsung percaya. Apa seperti itu cara orang Yahudi menghukum pezina? Iya, begini. Rasulullah nggak langsung percaya. Rasulullah panggil seorang profesor ahli agama Yahudi untuk memberikan pandangannya. Apa kata si ahli agama Yahudi tadi? Robbinya Yahudi, beliau bilang apa? Muhammad, ini terjadi pada tahun begini-begini, pada sekian, yang kalau orang berzina itu dihitemin mukanya untuk mempermalukan saja. Padahal aslinya dalam kitab Taurat, dalam ajaran Yahudi, yang berzina pun harus dihukum rajam. Masya Allah. Dan Rasulullah sebagai qadhi, sebagai pemimpin, pengambil kebijakan, memutuskan hukuman untuk si Yahudi seperti kata Robbi Yahudi, bukan kata orang-orang yang berkoalisi tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, Masya Allah. Ya. Ini dialog. Sehingga rasa keadilan, kebersamaan itu tercipta sehingga menghasilkan persatuan. Ya. Masya Allah. Jadi semoga kita dialog Bapak Ibu ya, di rumah dengan istri kita. Ya, saya kadang-kadang melayani dialog sampai ngantuk-ngantuk. Ngomong ngantuk lagi gitu kan. Orang ngomong gak dengerin ngantuk lah. Ya sabar, rezeki itu berarti. Nah, itu. Masya Allah, anak kita jangan ada pintu tutup dialog, ajak ngobrol. Kalau ada anak cucu kita belum sholat, jangan tutup pintu dialog. Cobalah ajak dialog ngobrol, jangan mengajarin, ngobrol. Ya, mungkin dipinjemin buku, tapi jangan lupa doa. Jangan lupa sebelum bertemu bacain mantra. Sebelum kita mau ngomong minta anak, bacain mantra. Ibu-ibu yang suaminya kalau dalam istilah Jawa itu gaplek, peringkilan, tuek-tuek, petakilan. Mohon maaf kalau ada yang belum paham istilah. Ini bahasa asing. Udah tambah sepuh, aneh-aneh tingkahnya. Nah, malam-malam pelan-pelan tuh. Ya, deketin, ya, tiup ubun-ubunnya. Bacain surat Al-Fatihah. Setelah Fatihah, amin. Pelan-pelan aja, kalau kenceng-kenceng nanti beliau bangun. Dan begitu juga sebaliknya, istri sudah sepuh,
tiktokan aja kayak anak muda. Oh, di sini sih nggak ada, insya Allah nggak ada beda. Nah, kita nggak mampu nih kata-kata dialog sudah kayaknya terputus. Enggak, masih ada. Dialogkan dengan Allah. Gimana? Doain. Itu yang dilakukan Rasulullah. Makanya pengikutnya banyak, ajarannya diikuti banyak orang. Nah, seperti itu modelnya. Itu selalu mendoakan, ya, selalu memaafkan, selalu membuka dialog, nggak menutup diri. Ya, Masya Allah. Itu komunikasi dasar dari Rasulullah.